penarikan obat itu tuh menurut saya sangat lambat ya. Maksudnya walaupun memang itu tidak masuk di sini, harusnya bisa menjadi pelajaran ketika dia saja bisa langsung menelusuri ini. Kami pergerakannya lambat sekali dan patut diketahui kami pas keluarga pasien ketika pertama kali masuk IGD kami sudah menyerahkan obat anak kami semuanya. Jadi obat dari rumah sakit sebelumnya memang prosedurnya seperti itu kan. Jadi ada tracing. Nah ketika itu pun sepertinya memang hanya dikumpulkan karena saya terakhir kali ditanya berulang. Jadi saya bingung. Obat yang sudah saya kumpulkan, data kronologis lengkap, bukan seperti ini ya, benar-benar detail itu sudah kami kumpulkan. Tapi kalau masih ditanya-tanya lagi, harusnya kan sudah masuk. Ada di satu, maksudnya harusnya data terintegrasi yang kami tidak harus mengulang. Jadi kalau bisa ngecek gitu. Ini tidak ada selalu tanya yang berulang dan ketika anak saya berpulang tanggal, di situ dibilang belum ada obatnya ya. Anak saya berpulang tanggal 15 Oktober. Jadi baru ada katanya kabar mau didatangkan antidot itu tanggal 18. Malam saya masih dapat infonya. Antidotnya tanggal 18 malam dan kita sebenarnya kaget. Kok ada ya antidotnya? Maksudnya kalau memang belum ada protokolnya, belum ada obatnya, walaupun antidotnya memang tidak semua pasien berhasil, tidak ada salahnya kita mencoba, kan kita ikhtiar semaksimal mungkin ya. Jadi kami para orang tua pasien itu setiap tindakan berbahaya anak kami. Jadi yang sangat disayangkan memang kurangnya informasi langsung bagaimana kondisi pasien, karena kan kita tidak bisa mengambil gambar dan sebagainya. Jadi benar-benar kondisi realnya hanya kami orang tua yang tahu dan pihak rumah sakit tentunya. Alat apa saja yang dipasang ke anak kami, tindakan apa saja, semua tindakan yang punya risiko kehilangan nyawa yang kita harus sign. Tapi ternyata sekaget itu saya ternyata ada antidotnya. Ya walaupun mungkin tidak semuanya, tidak selalu berhasil, karena kalau yang anaknya sudah lama, jadi di sebelum anak saya masuk ada yang sudah sebulan sebelumnya, dia masih bertahan walaupun tetap dalam keadaan tidak sadar, sudah pendarahan. Tapi kalau untuk yang dicobakan antidot ini udah ada beberapa yang berhasil, dan yang berhasil itu adalah yang ketika setelah tanggal 19 selesai, maksudnya pasien di pertengahan Oktober yang sudah ada tata laksana. Jadi yang IDAI ya sudah share tata laksana untuk penunjukan korban yang terdiagnosis AKI. Yang saya sayangkan kenapa tidak dari awal ada, karena data berbeda-beda dari yang disebutkan Kemenkes, waktunya pun kita berbeda-beda. Ketika saya tanya di situ bermulai pada bulan Agustus, tapi ternyata datanya itu ada dari Januari. Justru itu membuat kita semakin kaget dan kecewa. Kenapa harus menunggu lama? Walaupun pada bulan Januari mungkin masih 1-2, tapi 1 nyawa anak kecil kata dosa itu masih sudah terlalu banyak. Saya menyayangkan kenapa tidak ada awareness, kenapa nggak ada dari pihak IDAI, Kemenkes, raising awareness dari awal. Ada kasus baru yang memang belum diketahui penyebabnya, tapi setidaknya anak-anak pasien ini punya satu benang merah yang sama, dengan gejala bermacam-macam yang berbeda, rentang waktu yang berbeda, tapi sama-sama satu, dia demam dan tidak bisa buang air kecil, tidak bisa pipis, itu sama. Kan harusnya itu udah kayak kayak sign banget, udah ngebiar pun dia sama gitu. Kenapa tidak ada sedikitnya itu raising awareness dari pihak Kemenkes, pihak IDAI untuk kami para orang tua, khususnya ibu-ibu yang kalau anaknya sakit atau demam tolong diperhatikan jumlah BAT-nya, volumenya berkurang atau enggak, karena kita sama sekali tidak tahu sama sekali ternyata itu bisa terjadi secepat itu dan membahayakan, karena memang akhir itu akut ya, per hari perburukannya itu tanpa maksudnya banyak juga
Sampai sekarang pun masih banyak yang masih belum ngerti bedanya kronis sama akut. Masih banyak, sudahlah kami di posisi seperti ini, masih banyak juga yang tidak mempercayai. Maksudnya jadi mengungkap, coba dilihat jajanannya. Anak saya termasuk yang paling gede loh, 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ada satu, ada 12 tahun kalau nggak salah, yang di RSCM aja ya. Selebihnya itu banyak balita dan batita. Seburuk-buruknya mereka mengkonsumsi sesuatu, itu nggak bisa dihitung ya dari konsumsi. Anak mana yang jajan di umur segitu? Bahkan ada anak pasien yang belum sempat empasi, berarti belum makan kan? Jadi bagaimana mereka menuduh kita dari jajanan dan sebagainya. Kebetulan saya sendiri nggak jajan ya, saya ke sekolah dan ada catering di sekolah. Yang disayangkan itu terlalu lama pergerakannya, terlalu banyak pertimbangan untuk seperti kayak mengambil antidot ini, yang walaupun kita tahu itu harganya mahal, tapi apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tua untuk anaknya sedang tipian. Gak mungkin kita biarkan. Bahkan saya sempat kita ngobrol sesama orang tua pasien ya Allah, kalau memang ada bisa kita obati anak kita di luar negeri, ada obatnya kita akan usahakan. Tapi kalau memang tidak tahu, dibilang belum ada, kita hanya satu memang berharap di situ, hanya berharap mukjizat. Karena kondisi anak kami memang sudah sangat buruk. Semua alat di rumah sakit yang mungkin teman-teman tahu itu terpasang di badan anak kami. Dari yang paling kecil 6 bulan, 9 bulan, sampai saya yang 8 tahun, yang tidak akan terbayang dan tidak akan bisa melupakan itu seumur hidup. Itu terpasang di anak-anak kami. Yang hari sebelumnya masih main bola, hari sebelumnya masih sekolah, masih ujian, masih lari-lari sana sini. Saya agak heran juga kalau progres perburukannya itu cepat, masif banget, jadi dibilangnya apa, sporadis ya. Saya nggak ngerti kalau jalanan virus memang ada yang seperti itu, atau memang ada suatu hal lain di luar memang virus.